Sahabat, selama masih ada pandemi, selama itu pula bansos masih terus berjalan. Itu menurut saya. Ya. Mudah-mudahan ya pandemi ini bisa segera selesai sehingga bansos ini juga stop. Artinya rakyat bisa betul-betul mandiri, terangkat ekonominya. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena bansos ini jadi celah bagi oknum, apakah itu pejabat atau bukan pejabat, untuk mengambil keuntungan yang diambil dari rakyat yang seharusnya diberikan bantuan, ini diambil keuntungannya, memanfaatkan momen-momen seperti itu. Nah, belum lama Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti itu meminta lah ya kepada kepala daerah untuk merespon serius laporan warga yang mengendarai adanya dugaan mafia bantuan sosial. Kalau dulu Mensos ya kan korupsi bansos, ini disalahgunakan. Ternyata rupanya setelah itu tertangkap ya menteri yang korupsi bansos, kirain selesai, malah ini mah terus gitu loh. Hanya polanya saja yang berubah. Yaitu dengan cara di Surabaya ini masyarakat penerima bansos, bantuan pangan non tunai BPNT ya, itu diwajibkan membeli barang di toko atau warung yang sudah ditentukan. Tentu saja ini menuai kritik yang begitu luas gitu di publik gitu, Kang Saiful. Bagaimana menanggapinya itu, Kang Ini Saiful? Kang, persis seperti video sebelumnya yang kita bahas nih. Ya. Pemimpin itu menjadi teladan yang akan dicontoh oleh bawah-bawahnya. Betul. Jadi Juliari Batubara, Anda sudah memberikan inspirasi luar biasa sehingga sekarang ditiru oleh para pejabat-pejabat di bawah Anda. Ya sampai level terbawah Ya. itu semua orang berupaya untuk mengambil celah jadi bancakan gitu. Di mana ada uang, di situ muncul peluang untuk kita bisa menyunat dia. Ya, ya. Ini kan luar biasa, kejahatan yang saya kira tidak bisa ditolerir. Ini bantuan untuk orang miskin gitu. Ya. Siapapun saya kira mudahlah melihat ini uang orang miskin. Jahatnya berapa kuadrat itu? Atau minimal ya janganlah ditentukan harus beli di warung ini dan sebagainya, itu kan hak setiap orang ya. Iya, artinya kan dengan dia ditentukan, kayaknya mudah juga lah logikanya kita baca. Ini ditentukan di warung ini. Warung ini kan nanti dapat untung. Untungnya dibagi dengan kades gitu, dengan petugas yang lain. Ya. Ini juga langsung direspon oleh Bupati Garut ini, Rudi Gunawan ya, yang menegaskan kepala desa untuk jangan ikut campur atau menggiring warga penerima bansos untuk belanjakan uangnya ke warung tertentu. Itu langsung ditegaskan oleh Wakil Bupati Garut itu. Oleh Bupati Garut maksud saya. Oke, baik Pak Bupati, saya apresiasi apa yang Anda lakukan dan saya akan mensupport. Jadi buat semua, saya kira bukan cuma buat warga Garut ya. Ya. Buat seluruh warga Indonesia yang mendapatkan dana bansos dan dana bansos Anda disunat, infokan ke channel ini, kita akan angkat kadesnya, kita akan kritisi. Mudah-mudahanlah kita pun menjadi bagian dari upaya penekanan tidak terjadinya praktek-praktek kolusi, korupsi, sekecil apapun. Ya, ini kan ke rakyat jadi merasa kecewa sudah pasti, karena kan ya harusnya mereka bebas belanja di mana saja. Atau bahkan gini loh Kang, yang terjadi di sebagian rakyat kita pun ketika mereka menerima uang kemudian disunat, mereka masih bisa bersyukur sebetulnya. Iya. Nggak apa-apa lah, lumayan segini juga daripada nggak dapat gitu. Iya. Itu teh luar biasanya rakyat kita. Iya. Keren sekali lah rakyat kita ini, orang-orang yang saroleh gitu. Jadi nggak apa-apa disunat juga, yang penting masih ada yang masuk ke saya gitu ya. Iya. Tapi kan lihat sebegitu baiknya rakyat kita gitu. Jadi Anda ini pejabat-pejabat jangan mempermainkan gitu. Mereka sudah sudah gitu baiknya ya, nerimo istilahnya. Nerimo, ya. Nah, ini ketika rakyat dihadapkan pada masalah ya tadi bantuan sosial, bansos ya kan, yang dipotong di tengah jalan, kemudian yang diarahkan untuk belanja ke warung atau toko tertentu, belum lagi soal harga naik gitu, Kang Epul. Sehingga sesungguhnya apa benar sih rakyat itu memang betul-betul puas gitu loh ya terhadap kepemimpinan yang sekarang ini? Ini memang pernah kita bahas, Kang Saiful. Tapi ini ada kaitannya dengan usulan referendum untuk memperpendek jabatan presiden nih, Kang Saiful nih. Nah, usulan referendum untuk memperpendek jabatan presiden ini disampaikan Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle atau SMC ini sahabat, yaitu Syahganda Nenggolan, yang memang mengatakan ia kerap berinteraksi dengan banyak aktivis, dengan banyak tokoh-tokoh yang mengkritisi kondisi Indonesia saat ini.
Di antaranya Rocky Gerung, kemudian Jumhur Hidayat, dan juga Ferry Juliantono gitu. Karena nggak ada alasan yang logis gitu untuk memperpanjang jabatan gitu, Kang Saiful gitu. Ini lagi-lagi ya luar biasanya yang terjadi di Indonesia. Ketika ada upaya penekanan, penggiringan, framing ke arah tertentu, kemudian ini di counter malah dibalikan ke arah sebaliknya. Yang tadinya mau ditunda, ini malah usul dipercepat saja gimana. Nah, ya itulah saya kira dinamika yang terjadi di Indonesia dengan makin cerdasnya rakyat kita, dengan makin meleknya masyarakat di kita melihat situasi hari ini. Bahkan misalkan saya tahu tuh Dokter Eva yang cukup kritis juga. Dia mencoba melakukan pooling, ditunda atau jangan. Gitu. Yang jangan ditunda itu berapa? 80 apa 90% gitu. Nah, ini kan jauh berkebalikan dengan hasil surveinya. Tentu itu juga tidak apple to apple ya. Yang ini pooling sederhana, yang ini survei. Makanya kita berharaplah para lembaga riset, lembaga survei yang lain coba munculkan data yang versi Anda yang tentang kepuasan itu benar atau tidak sih gitu. Karena semua orang yang kita kenal, yang kita tahu dari kubu sini maupun dari kubu mana-mana, kita mendengar hasilnya berbeda gitu sebaliknya. Mereka tidak puas. Maka usulan Syahganda Nainggolan ini baru berapa bulan keluar dari penjara ya karena tuduhan itu pencemaran nama baik ITE. Tapi ternyata luar biasa masih juga bersikap kritis. Ini saya kira contoh aktivis Indonesia yang sejati itu yang Syahganda Nainggolan nih. Dan Jumhur Hidayat satu lagi. Nah, ini menarik untuk membuktikan mana yang ucapannya benar, mana yang surveinya benar. Ya. Referendum saja sudah gitu. Bahkan referendumnya kalau perlu, misalkan bagi nggak tahu referendum bisa nggak sih ada 3 opsi, misalkan tunda, tetap, atau percepat. Gitu kan versi pemerintah ingin ditunda. Nah, bukan pemerintah lah, oknum ya kita bilang oknum pemerintah usul ditunda. Yang ini tetap karena secara konstitusi yang kita anut hari ini kita harusnya bersepakat 14 Februari 2024 itu Pilpres. Jadi tidak ada lagi wacana-wacana yang lain-lain. Kecuali ada cara-cara lain dengan mengamandemen UUD. Kan syaratnya juga gampang. Asal 60% anggota MPR setuju ya sudah. Amandemen itu jadi gitu. Jadi besok lusa ngumpul itu anggota MPR, kemudian ketok palu sudah gitu. Semudah itulah mengamandemen UUD 45. Begitu kata para pakar politik bilang gitu. Tapi kan ini persoalannya pada etika, pada moral. Dan kalau itu dilakukan oleh MPR, tentu yang terjadi besok lusa rakyat, mahasiswa, buruh semuanya turun ke jalan menolak itu. Sudah pasti. Jadi usul dari Syahganda saya kira menarik luar biasa. Sudah luangkan saja beberapa uang dari APBN untuk memastikan negeri ini akan dibawa kemana. Lakukan referendum. Dan Syahganda meminta PBB langsung mengawasi. Oh gitu. Karena udah nggak percaya lagi. Gitu. Kalau referendum yang mengawasi pemerintah ya sama saja bohong. Benar. Artinya ini menjadi faktor ketidakpercayaan yang begitu menguat ya di publik dan juga di para tokoh, para mereka yang mengkritisi pemerintah gitu ya, Kang Saiful ya. Iya, betul. Jadi Syahganda Nainggolan tentu sebagai seorang aktivis juga senior tentu paham, mengerti bahwa usul-usulnya bukan sekedar usul seperti yang disampaikan Gus Muhaimin atau Julhas yang ujungnya cuma bilang ya masa sekedar usul saja nggak boleh. Ya, itu kan lucu ya, buat rakyat tuh lucu. Nanti sekarang kita balik. Oke, kalau gitu rakyat usul dong negara ini ganti jadi negara khilafah. Boleh dong, kan itu usul gitu kan. Nah, tapi kan nggak bisa respon Pak Jokowi kemarin itu tidak tepat untuk menyampaikan bahwa siapapun boleh berpendapat di alam demokrasi ini. Ya tidak begitu juga gitu. Karena kebebasan kan dibatasi juga oleh budaya, nilai-nilai yang kita anut selama ini. Nilai-nilai budaya yang kita anut selama ini nilai-nilai Pancasila gitu. Jadi kita tidak mungkin keluar lagi dari situ gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah.
Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.